Ohayo minasan, balik lagi bersama Nefertari Vivi dan selamat datang di channel Anime OP. Nah, di akhir chapter 1040 kemarin, ada sesuatu hal menarik yang diungkap oleh Oda Sensei, yaitu tentang hubungan Zonisa dan Joy Boy. Memang sih sampai saat ini kita semua belum tahu siapa sebenarnya Joy Boy, baik itu wujudnya maupun kekuatannya. Namun menurut aku sih, Joy Boy ini adalah satu-satu karakter penting dalam sejarah One Piece. Karena seperti yang kita tahu guys, ketika Goldie Roger dan krunya berhasil menemukan Pulau Loudtail dan harta karun One Piece, sosok Joy Boy ini sempat disinggung oleh Roger. Menariknya, Roger sangat tertarik dengan Joy Boy dan ingin hidup di masanya. Nah, dari sini sebenarnya apa peran penting Joy Boy? Kenapa Joy Boy meninggalkan sebuah pesan yang sekarang malah menjadi sebuah perebutan di kalangan para bajak laut? Yuk, daripada penasaran, tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Nah, nama Joy Boy sendiri pertama kali diketahui ketika kru bajak laut topi jerami berada di Pulau Manusia Ikan, guys. Ketika itu, Nico Robin menemukan sebuah Rio Poneglyph di hutan laut. Dalam isi poneglyph tersebut diketahui bahwa Joy Boy memiliki sebuah koneksi dengan Pulau Manusia Ikan. Lebih tepatnya pada saat abad yang hilang. Selain itu, isi dari poneglyph tersebut juga menjelaskan sebuah janji Joy Boy untuk membawa para penduduk Pulau Manusia Ikan agar bisa tinggal atau hidup berdampingan dengan manusia lainnya di daratan. Namun sayangnya, apa yang ingin dilakukan oleh Joy Boy tersebut gagal. Joy Boy pun kemudian menuliskan permintaan maafnya kepada para penduduk manusia ikan, seperti apa yang tertulis di poneglyph yang ditemukan oleh Nico Robin. Nah, dari sini muncul sebuah pertanyaan besar. Sebenarnya apa yang terjadi kepada Joy Boy? Kenapa Joy Boy ini gagal memenuhi janjinya? Menurut aku sih, yang menjadi patokan dari jawaban ini adalah kejadian yang terjadi selama abad kekosongan. Nah, seperti yang kita tahu, bahwa di masa lalu telah terjadi sebuah pertempuran yang dilakukan oleh 20 aliansi kerajaan yang bersatu untuk menghancurkan kerajaan kuno. 20 aliansi kerajaan tersebut telah berhasil memenangkan pertempuran dan hingga saat ini, merekalah yang disebut sebagai pemerintah dunia. Menariknya, saat Arch Reverie berlangsung, kita sempat dikejutkan oleh sebuah fakta baru mengenai penjelasan hierarki atau struktur terkait pemerintah dunia. Saat itu kita semua mengira bahwa Gorosei adalah pemimpin tertinggi di pemerintah dunia. Namun setelah kemunculan sosok Im Sama dan para Gorosei ini justru sujud di hadapan Im Sama, memperkuat bahwa Gorosei bukanlah pemimpin tertinggi di pemerintah dunia. Selain itu, hal menarik lainnya adalah ketika kita diperlihatkan Im Sama yang sedang pergi ke sebuah ruangan penyimpanan, di mana di sana terdapat sebuah topi jerami raksasa. Menariknya, topi jerami tersebut mirip sekali dengan topi jerami yang digunakan oleh Roger dan juga Luffy saat ini. Nah, berdasarkan apa yang aku jelasin tadi, aku yakin sih kalau sebenarnya topi jerami tersebut adalah milik Joy Boy. Ditambah lagi, Joy Boy yang diyakini merupakan orang dari kerajaan kuno ikut terlibat dalam pertempuran yang terjadi 800 tahun yang lalu. Apalagi hal ini diperkuat dengan sebuah pernyataan dari Momonosuke pada manga One Piece chapter 1040 yang mengatakan jika Zonisa adalah teman dari Joy Boy 800 tahun yang lalu. Dan ini juga semakin memperkuat jika kesalahan atau hukuman Zonisa berkaitan dengan peperangan yang terjadi antara kerajaan kuno melawan 20 kerajaan yang beraliansi. Dengan kata lain, Zonisa adalah penyebab kekalahan dari kerajaan kuno dan orang yang telah memberikan hukuman kepada Zonisa adalah Joy Boy. Joy Boy mungkin sudah menyadari bahwa kerajaan kuno akan hancur, sehingga dia menuliskan pesan permintaan maaf kepada para manusia ikan. Selain menuliskan pesan permohonan maaf,
Joy Boy juga menuliskan berbagai peristiwa sejarah tentang sebenarnya apa yang terjadi pada masa 800 sampai 900 tahun yang lalu untuk diwariskan secara turun-temurun pada batu Poneglyph. Dan inilah yang kemudian ditemukan oleh Roger serta krunya di Pulau Laughdale. Nah, kedatangan Kozuki Toki di masa 800 tahun yang lalu untuk mencari negeri Wano mungkin bisa menjadi bukti kuat bahwa sebenarnya Toki ini datang ke masa sekarang untuk memastikan apakah pesan yang disampaikan oleh Joy Boy pada setiap batu Poneglyph sudah tersampaikan dengan baik atau tidak. Inilah yang kemudian membuat Roger bahwa dia berharap masih bisa hidup di era yang sama dengan Joy Boy, seperti yang Mimin jelaskan di awal tadi guys. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah kematian Joy Boy memang kemungkinan besar akibat pertempuran yang terjadi antara kerajaan kuno melawan 20 aliansi kerajaan yang bersatu atau yang sekarang dikenal sebagai pemerintah dunia. Nah, menariknya, meskipun Joy Boy ini sudah tewas, namun menurut Kozuki Oden, bahwa akan muncul sosok Joy Boy baru di masa yang akan datang. Itu sebabnya pernah ada momen di mana ketika Luffy melawan Kaido, Kaido ini pernah mengatakan kepada Luffy bahwa Luffy bukanlah sosok Joy Boy. Dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwa Kaido ini sebenarnya mengetahui sedikit tentang Joy Boy atau bahkan sejarah dunia. Itu sebabnya kenapa Kaido sangat menginginkan rencana New Onigashima. Mengingat di negeri Wano ada kemungkinan besar adalah bagian dari kerajaan kuno dan orang satu-satunya saat ini yang bisa mendengar atau memerintahkan Zonisa adalah Momonosuke yang memang merupakan keturunan klan Kozuki yang sudah ada sejak negeri Wano berdiri. Nah, jadi gimana nih menurut nakama semua? Kira-kira ada pendapat lain, alasan kenapa Joy Boy tewas dan alasan kenapa Joy Boy meninggalkan pesan di setiap batu Poneglyph? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai sini dulu Mimin Vivi menemani kalian semua dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!